bisa dibedah nggak kira-kira waktu itu bisnis plan-nya apa aja, poin-poin misalnya ada yang mau mulai bisnis leather good juga, kemudian step-stepnya untuk memulai bisnis plan-nya ini seperti apa? Step-step sih pertama kita boleh sambil ditulis-tulis. Ya pertama kita ini sih waktu itu bikin marketing riset sih. Marketing risetnya ditentuin dulu siapa gitu ya. Kita lihat potensi marketnya tuh ada atau enggak gitu kan. Setelah kita lihat kira-kira yang potensial tuh target marketnya yang apa gitu. Baru waktu itu sih kita melakukan yang namanya alpha test. Alpha test. Ini tes untuk desain produknya. Desain produk, Kita bikin desain produk, masih konsep, belum jadi barangnya. Kita jabarin konsepnya. Kita jabarin, kita FGD ke ya orang-orang yang kita anggap tepat gitu. Calon-calon potensial konsumen itu ya. Kita anggap tepat. Setelah itu baru kan dari FGD kita dapat input, detail-detailnya kita dapat input. Nah detail-detail itu kita tampung, baru kita realisasiin, gitu ya, kita tampung, kita realisasiin ke beta test. Nah beta test nih baru kita bikin sampel, prototype, kita bikin prototype. Nah kita FGD lagi, kita dapat poin-poin lagi, barulah kita berani yang namanya launching. Nah dari market risetnya ini ya, berarti harus udah mulai ketahuan kan siapa aja potensial marketnya. Kalau Voyage-nya ini sendiri waktu itu marketnya yang disasar, yang segmentasinya seperti apa? Waktu itu kita nyasar ya seumuran sama kita ya, kita sekitar 18 sampai 24. 18 sampai 24. Primary target. Terus juga ada secondary-nya 25 sampai 34. Jadi orang-orang yang udah masuk dunia kerja gitu. Untuk wanita dan pria atau awalnya pas awal kita fokus sama pria. Pria aja justru pas awal. Karena apa? Kenapa kok bisa fokusnya ke pria aja? Karena ngelihat kalau cewek mungkin kurang ngelihat. Ya pertama kita taunya pria. Maksudnya tim kami kan kadang ya cowok semua. Kita juga yang ngerti marketnya yang pria. Yaudah kita fokus itu dulu lah. Kita bikin yang pria, terus yang juga penggemar denim itu. Jadi kita mulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang niche. Gitu. Iya, jadi kalau dilihat dari semua ini yang bisnis plan, modal awalnya itu berapa sih Mas? Dan buat apa aja? Jadi waktu itu sih bisa dibilang modalnya cukup kecil ya. Oh ya? Karena kita mulai startnya kecil juga. Kalau saya jabarin tuh awalnya tuh buat biaya riset. Buat kita transport, kita buat nyari bahan baku, kita nyari tempat produksi, terus kita buat modal juga buat bikin bahan baku, beli bahan baku, buat produksi sekitar 30 unit waktu itu kita pernah produksi. Pertama kalinya ya. Terus kita bikin website, itu total kayak nggak lebih dari 50 juta. Berarti kurang dari 50 juta ya modal awalnya. Waktu itu dapat modal segini itu sumber pendanaannya dari mana Mas? Apa patungan bareng-bareng atau bareng-bareng. ada patungan bareng-bareng ya sistemnya. Berarti belum ada kayak suntikan modal dari luar dulu. Soalnya juga waktu itu kan modalnya kan nggak langsung keluar semua, jadi ya bertahap dicicil gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira kurang dari 50 juta. Berarti bagian yang punya uang kurang dari 50 juta ini bisa loh ternyata memulai bisnis walaupun waktu itu tahun 2010 ya, 2011 belum seperti sekarang karena inflasi dan lain sebagainya.